Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Melanjutkan perkuliahan kemarin karena kondisi di kampus masih belum mendukung, sehingga perkuliahan kita kali ini kembali lagi diselenggarakan secara online. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan SPK dengan menggunakan metode yang namanya Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis atau MORA. Nanti di sini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah pendukung keputusan untuk membandingkan nilai optimis maksimal dan nilai optimis minimal. Yang mana kalau kita bandingkan dengan perkuliahan kemarin, entah itu topsis atau elektre, perhitungan di MORA sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan keduanya. Oke, langsung saja kita mulai. Mulai dari definisi. Nah, apa sih MORA ini? MORA memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan. Karena nanti kita akan membandingkan antara kriteria dengan atribut benefit dan kriteria dengan atribut yang cost. Kemudian, metode ini pertama kali dikenalkan oleh Brewers dan Zavatkas pada tahun 2006 dan merupakan salah satu metode dari kategori multi-kriteria decision making. Kemudian metode MORA sendiri memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Jadi yang di sini nanti di MORA lebih ditekankan pada gimana caranya kita memberikan nilai pada yang benefit dan membandingkannya dengan yang cost. Lanjutnya lagi, metode MORA sendiri secara umum hampir sama dengan metode yang lain. Kita punya langkah-langkah yang kurang lebih sama. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi atribut apa yang kita pakai atau kriteria apa yang kita pakai. Nanti kita harus definisikan yang mana yang benefit dan yang mana yang cost, karena itu nanti akan mempengaruhi pada hasil perhitungan atau persamaan yang digunakan oleh MORA. Kemudian setelah itu kita tahu atribut apa yang kita pakai, kriteria apa yang kita pakai, kita tahu alternatif apa aja yang kita gunakan, kemudian barulah kita membuat yang namanya matriks keputusan. Setelah matriks keputusan dibuat, kita harus melakukan normalisasi kembali matriks yang sudah kita buat. Kemudian langkah keempat adalah menghitung nilai optimasi multi-objektif. Ini adalah inti dari si MORA. Nanti kita akan menghitung nilai optimasi maksimal, yang mana optimasi maksimal ini adalah untuk yang kriteria beratribut benefit, sedangkan yang nilai optimasi minimal adalah kriteria dengan atribut yang cost. Kemudian dari hasil perhitungan nilai optimasi ini akan kita dapatkan nilai-nilai hasil akhir setiap alternatif sehingga memudahkan kita untuk melakukan perankingan. Lanjut, kita langsung masuk saja ke studi kasus. Studi kasus yang kita miliki adalah ini dia. Kita coba slideshow kan, bisa nggak ini? Oke. Studi kasus yang kita miliki adalah dalam sebuah sekolah di SMA RM akan melakukan promosi jabatan untuk guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, guru-guru ini harus memiliki kriteria. Yang pertama adalah prestasi khusus yang baik, kemudian mempunyai sifat kepemimpinan yang baik, kemudian tidak terlalu sibuk, kemudian memiliki absensi yang baik atau sedikit ketidakhadirannya, kemudian memiliki ahli pada bidang ekstrakurikuler tertentu, dan memiliki hubungan sejawat yang baik. Masing-masing kriteria memiliki bobot seperti yang ada di tabel sebelah kiri. C1 bobotnya 0,29, C2 bobotnya 0,173, dan seterusnya sampai C6 bobotnya 0,204. Kemudian untuk guru yang akan kita seleksi, kita punya 5 guru. Yang pertama adalah Pak Hamdi,
yang kedua adalah Pak Purwanto, yang ketiga adalah Pak Lubhan. Oke. Yang keempat adalah Bu Dewi Rosita dan yang kelima adalah Bu Tati Sunarti. Sehingga kita punya 6 kriteria dan 5 alternatif. Kemudian untuk menyekalakan, untuk memberikan nilai pada kriteria ini kita menggunakan sebuah skala yang ada di slide selanjutnya. Ini dia skalanya. Kita zoom. Oke. Skala yang pertama adalah C1. Skalanya cuma ada 2 antara nilai ya dan tidak. Ya jika nilainya 1, tidak nilainya 0. Kemudian C2 sama ya dan tidak. Jika iya nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Kemudian untuk C3, keaktifan dalam sekolah, kita mempunyai 4 skala. Yang pertama adalah sangat aktif, cukup aktif, kurang aktif, tidak aktif. Nilainya 4 untuk sangat aktif, nilainya 3 untuk cukup aktif, nilainya 2 untuk kurang aktif, dan nilainya 3 untuk, nilainya 1 untuk tidak aktif. Lanjut untuk C4, tentang absensi. Sangat rajin nilainya 4, cukup rajin nilainya 3, kurang rajin nilainya 2, tidak rajin nilainya 1. Kemudian di C5, mempunyai kemampuan ekstrakurikuler atau tidak, jika iya 1, jika tidak 0. Kriteria terakhir C6, hubungan antar sejawat. Jika sangat baik 4, jika cukup baik 3, jika kurang baik 2, jika tidak baik 1. Kemudian dari kriteria yang kita miliki, kita melakukan analisis yang mana yang benefit dan yang mana yang atribut. Di sini sudah ditentukan bahwasannya berdasarkan hasil analisis, kriteria C3 dan C4. Oke, kita ganti. Kriteria. Oke. Oke, yang ini. Aduh. Oke, diundo dulu. Terlalu sensitif. Oke, kriteria C3 dan C4. C3 dan C4 merupakan kriteria dengan nilai atribut atau memiliki atribut cost. Oke, saya set dulu pennya sepertinya kok. Oke. Coba ke bawah. Oke. C3 dan C4. Oke. C3 dan C4. Oke. Ini adalah yang cost atau yang memiliki atribut cost. Oke, sepertinya lebih enak kita pakai yang mapping. Kita ganti dulu. Oke, areanya ada di monitor 2. Screen area. Oke, bukan. Oke, kita pakai yang ini. Oke. Setelah kita tahu yang mana yang benefit, yang mana yang cost, selanjutnya, tadi langkah selanjutnya adalah membuat matriks yang namanya matriks keputusan. Oke, matriks keputusan berdasarkan nilai dari skala yang sudah kita buat. Semisal kita sudah punya matriks bentuknya seperti ini. Kita punya dalam baris kita punya atribut, dalam kolom kita punya dalam baris kita punya alternatif, dalam kolom kita punya kriteria. Oke, sekarang di perkuliahan ini saya mulai kenalkan bagaimana caranya kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari di SPK ini langsung ke dalam kode
Python. Di sini kita sudah tahu kalau matriks keputusannya bentuknya sudah seperti ini, sehingga kita bisa membuat secara langsung implementasi di Python dengan menggunakan dua dimensional array. Oke, di sini saya sudah siapkan. Oke, saya pisahkan dulu buatnya. Oke, sini dengan kasus yang serupa, kita sudah punya matriks. Nah, ini decision matrix, di mana tadi nilainya adalah seperti ada di slide. Baris pertama untuk alternatif 1, nilainya 1, 1, 3, 4, 1, 4 untuk kriteria 1, 2, 3, sampai dengan 6. Untuk membuat matriksnya di dalam Python cukup mudah karena di sini saya menggunakan library yang namanya NumPy. Jadi saya ubah ke dalam bentuk NumPy array. Kita buat, yang ini adalah baris pertama, yang ini baris kedua, dan seterusnya. Kurung yang ada di luar ini menandakan bahwa kita akan membuat array 2 dimensi, sehingga jika dicetak hasilnya akan seperti ini. Kita punya 2D array, persis seperti matriks yang kita buat sebelumnya di dalam slide. Persis sekali. Oke, lanjutnya, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Nah, normalisasi ini dilakukan dengan cara yang sama dengan apa yang sudah kita lakukan di Topsis kemarin. Persamaan yang kita gunakan kurang lebih sama, tapi ingat, coba dilihat di sini bahwasannya kita melakukan penjumlahannya berdasarkan kolomnya. Jadi ke bawah. Kalau kemarin kita di Topsis dijumlahkan per baris, karena jika dilihat kemarin yang di arrange pada Topsis, kolomnya adalah alternatif, barisnya yang di sini adalah kriterianya. Sedangkan di sini kita punya matriks, alternatifnya adalah sebagai baris, kriterianya sebagai kolom. Sebenarnya sama aja, tinggal kita tukar saja bentuk matriksnya atau kita transpose. Jadi di sini ada I adalah kriterianya, sedangkan J adalah alternatif. Sehingga jika dihitung bentuknya, oke, kita coba hitung manual. Copy, taruh di Word. Oke, kita gambar draw. Persamaannya adalah ini. Kita copy biar nggak lupa. Oke, I kriteria, J-nya alternatif. Pindah dulu. Sehingga kalau kita mau menghitungnya, oke, draw. Ambil dulu draw. Menghitung yang ini, maka menghitung yang bawah ini semuanya. Untuk menghitung A1, oke, keliru. Untuk menghitung yang ini, berarti kita perlu kriteria dan alternatif. Sehingga persamaannya adalah XIJ, kriteria ke I, alternatif ke J, berarti dia harus ngitung. Oke, turunkan ke bawah. X, I, J sama dengan baris, kemudian 1 di akar, berapa itu? Kita punya persamaan 1 dikuadratkan ya, karena yang di looping adalah kriterianya dulu, alternatifnya J, berarti ini akan turun ke bawah. Berarti 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah
1 pangkat 2, alternatifnya ada 5, 1, 2, 3, 4, ditambah 1 pangkat 2, berarti harusnya sama dengan 1 dibagi akar 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1 di akar 5. Oke, ini jawabannya. Begitu juga untuk yang ini. Caranya sama, caranya sama, caranya sama, caranya sama. Untuk C2 juga sama. Perhatikan untuk yang ini, akan kita coba. Yang 3 berarti itu kriteria ketiga, I-nya 3, alternatifnya pertama. Berarti dia adalah X3. Kriteria ketiga, 1, sama dengan 3 akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1, 2, 3, 4, 3 pangkat 2. 4-nya dari mana? Kita cek. Oke. Mana ini kursornya? Oke. Yang ini punyanya ini, yang 4 punyanya 4 yang ini, yang 4 setelahnya adalah yang bawah, 3 punya yang sono, dan 3 punyanya yang ini. Oke, kita looping kolomnya dulu, barisnya dulu baru, kolomnya dulu baru ke baris di sini kasusnya, karena matriksnya bentuknya seperti itu dan persamaan yang kita punya bentuknya juga I sebagai kriteria dan J sebagai alternatif. Oke, kita copy biar kelihatan. Oke. Ini. Nah. Oke. Problemnya adalah ketika kita terapkan di dalam sebuah pemrograman 2D array, terutama di Python, karena kita menggunakan Python kali ini, problemnya adalah di Python untuk loopingnya atau array-nya disimpan ke dalam bentuk baris dulu baru kolom. Kalau di sini kita operasinya kita lihat I yang berjalan I-nya dulu baru alternatif. Jadi dia jalannya per baris dulu baru kolom. Kita cek lagi ya. Alternatif kriteria. Jadi dia jalannya ke bawah per baris baru ke kolomnya. Sedangkan di loopingnya Python dia jalannya adalah ini dicek dulu. Ini looping yang luar baru ke yang dalam. Sehingga dengan matriks bentuk seperti ini, perhitungan model seperti ini, kolom terlebih dahulu akan cukup sulit diimplementasikan kecuali kita rubah bentuknya. Di sini triknya adalah untuk mempermudah perhitungan sebenarnya kita melakukan transpose dulu dari yang kolomnya adalah kriteria diubah kolomnya menjadi alternatif sehingga ketika ditranspose bentuknya akan seperti ini. Kita putar matriksnya. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Baris jadi kolom. Baris 1, 1, 1 jadi kolom lagi. Yang ini juga jadi kolom. Sehingga perhitungannya akan lebih mudah. Sehingga kalau kita membuat fungsi untuk normalisasi yang mana menerapkan perhitungan ini sebenarnya sama aja. Tapi langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan transpose. Matriksnya kita transpose dulu. Kemudian di sini akan kita simpan
nilai tiap barisnya. Jadi kita akan hitung tiap barisnya ini. Kemudian untuk semua matriksnya hasilnya akan kita simpan dalam variabel norm underscore matrix. Di sini kita akan looping. Yang pertama, di looping dari range matrix.shape. Ini maksudnya adalah di matrix.shape kita akan mendapatkan nilai barisnya, shape ke 0. Karena fungsi shape akan memberikan return value baris dikalikan kolom. Kalau kita ambil nilai yang pertama, dia pasti ngambil baris. Indeksnya adalah 0. Oke, habis itu langkah pertama kita jumlahkan dulu semuanya. Jadi ini kita jumlahkan dulu, satu-satu ini kita jumlahkan, kemudian dikuadratkan. Kuadrat jumlah, sesuai dengan persamaan yang kita punya. Xij pangkat 2, kemudian di sum, karena kita punya sigma di sini. Jadi ini kita pangkatkan 2, pangkatkan 2, pangkatkan 2, pangkatkan 2, pangkatkan 2, kemudian di sum. Kodenya seperti ini aja. Kalau di Python kita memungkinkan one-liner untuk loopingnya. Kemudian setelah di sum, kan kita dapat jumlahnya. Kita belum melakukan akar. Akarnya belum kita lakukan. Di sini sudah ada akar. Sudah ada akar. Kita belum melakukan akarnya. Akarnya akan kita lakukan per kolom. Jadi per alternatif. Sehingga yang di sini sudah persamaannya. Di sini sudah persamaan Xij dibagi akar dari sum. Sumnya sudah kita lakukan di luar. Sehingga di sini sudah ketemu nilai untuk Xij baris ke I, kolom ke J. Jadi di sini sudah ketemu untuk nilai yang di sini, nilai normalisasinya. Di looping terus hingga selesai, kemudian kita return value-nya ke dalam bentuk semula, kita transfer ulang menjadi bentuknya kembali ke yang kolom adalah kriteria, yang baris adalah alternatif. Sehingga nilai yang dihasilkan adalah seperti ini. Kalau kita cek ke PowerPoint akan hasilnya sama. Oke, 447, 447 semuanya. Oke, karena satu sama. Di sini kita cuma beda floating point karena di sini kita pakai berapa angka, di 7 angka di belakang koma, sedangkan di PowerPoint-nya kita punya cuma pakai 3 angka di belakang koma. Oke, sampai di sini dulu normalisasi. Saya kira cukup mudah karena kita sudah melakukan beberapa kali langkah normalisasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan nilai optimasi multi-objektif. Nah, di dalam kode ada catatan. Silakan di sini boleh dibaca. Optimasi multi-objektif. Di dalam Mora kita diberikan kesempatan untuk melakukan dua model perhitungan. Yang pertama, ketika tiap kriteria tidak memiliki atau tidak lebih penting antar kriterianya. Kriteria 1 tidak lebih penting dari kriteria 2, kriteria 2 tidak lebih penting dari kriteria 3, dan seterusnya. Maka itu berarti setiap kriteria bobotnya sama. Karena sama-sama penting atau sama-sama mungkin ekstrimnya tidak penting. Kriteria 1 tidak lebih penting dari kriteria 2. Sehingga kita tidak perlu mengalihkan tiap kriteria ini nilainya dengan bobotnya karena semuanya dianggap sama. Sehingga persamaan yang digunakan adalah untuk kriteria tidak berbobot. Oke, persamaan yang digunakan adalah ini. YI atau Y alternatif ke I, tanda bintang, menandakan ini adalah nilai optimasinya sama dengan sum dari I ke 1 sampai I ke G, di mana G adalah kriteria dengan atribut benefit. Jadi yang depan ini, yang depan, sum yang depan, ini adalah yang benefit. Sama dengan I tanda bintang, I bintang, IJ, atau ini adalah nilai ke IJ dari nilai matriks normalisasi.
Kemudian dikurangi yang belakang, sum I sama dengan G plus 1. G plus 1 ini adalah nilai yang atributnya cost atau kriteria dengan atribut cost sampai dengan N, jumlah maksimal atribut cost-nya. Dikalikan nilai normalisasinya juga. Oke, sehingga kita cek. Tadi kalau nilai yang cost adalah, kita cek lagi tadi berapa. Nilai yang cost adalah C3 dan C4. Berarti, yang akan kita gunakan sebagai cost adalah C3 dan C4. Berarti yang ini, oke, tik, yang belakang C3, C4 ini akan menjadi persamaan sum yang bagian belakang. Yang ini, oke. Berarti tinggal dijumlahkan antara benefit dengan benefit, kemudian dikurangi dengan yang cost. Sehingga jika oke, kita punya matriks tadi, jika sekarang kondisinya adalah kita tidak punya bobot atau setiap kriteria memiliki kepentingan yang sama sehingga tidak perlu dipisahkan antara, saya next saja, layout, break, next page. Oh, ikut dia. Oke, kita tarik ke atas. Oke, ini kok nggak ikut. Ntar kita tarik dulu. Oke, yang ini kita del. Semisal kita tidak menghiraukan kepentingan tiap kriterianya atau tiap kriterianya adalah penting, maka kita tidak perlu mengalihkan bobotnya. Kita copy dulu. Oke, berarti yang kita lakukan adalah untuk menghitung yang ini, kita ke draw. Oke, untuk menghitung A1 berarti dia adalah Y1 bintang sama dengan sum benefit. Benefitnya adalah C1, C2, kita punya C5 sama C6. Berarti yang dijumlah adalah C1 sampai C6. Kita home lagi. Oke, kita del. Ini aja. Oke, ini nggak bisa di del. Oke. Del. Berarti yang kita hitung adalah Y1 bintang sama dengan yang benefit dulu, 0,477 ditambah 0,477 ditambah C5 0,5 ditambah 0,492. Oke. Ini untuk yang benefit. Oke. Atau ini adalah nilai yang dimaksimalkan kalau di dalam orang maximize. Oke, saya cek lagi vakumnya kok kurang enak. Oke, kemudian jangan lupa ini baru yang benefitnya harus dikurangi dengan
Yang cos adalah C3 dan C4. Kita ganti warna. Biar nggak bingung, kita ganti warna hijau. Jadi untuk yang C3 dan C4 ini adalah cos. Berarti dikurangi 0,391 ditambah 0,521. Yang ini adalah cos. Atau di istilah Mora adalah minimize. Oke. Sehingga didapatkan nilai hasilnya adalah sama dengan merujuk. Nah, kita contek aja hasilnya. Oke, tidak ada, saya lupa. Berarti kita harus kalkulator. Oke, cek. 0,477 ditambah 0,477 ditambah 0,5 ditambah 0,492. Kita punya 1946. Please. Oke, kita punya 1,946 dikurangi yang ini 0,391 kurangi 0, ditambah 0,391 ditambah 0,521 0912. Oke, itu berarti 0,912. Hasilnya adalah untuk yang B1 1946, kalkulator lagi, 1946 kurangi 0,912. Oke, hasilnya adalah berapa tadi? 1034. Oke, hasilnya adalah 1,034. Ini jika kita tadi tidak mementingkan kriteria satu dibandingkan kriteria yang lain, alias tidak ada bobotnya. Kita bisa gunakan persamaan yang tidak berbobot. Namun, di studi kasus yang kita punya tadi, kita sudah tahu kalau tiap kriteria ada bobotnya. Kita kembali lagi. Di sini sudah ada bobot yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini C10 0,290 dan seterusnya sampai C6 adalah 0,2904. Sehingga persamaannya berubah. Tiap atribut baik yang dimaksimalkan atau yang benefit harus dikalikan dengan bobot. Kemudian yang cost atau yang diminimalkan juga harus dikalikan dengan bobot. Di sini kita punya weight, J adalah bobot untuk tiap kriteria, bobot untuk tiap kriteria. Sehingga cara termudah adalah sebelum kita masukkan persamaan yang kriteria terbobot, maka matriks yang kita punya tadi harus dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Ini sudah kita lakukan juga di Elektre dan Topsis. Jadi sehingga matriksnya kita kalikan dulu dengan bobot masing-masing kriteria. Menghasilkan ini dia. Ini adalah matriks normalisasi yang terbobot. Oke, kita pindah kan ke sini. Oke. Oh, ini nggak mau di depan, ini dia. Select all.
ini. Oh, banyak nih yang di-select. Oke. Wait. Jadi kita pindahkan aja. Oke. Oke. Pindahin dulu. Aish. Pindahin ke atas. Oh, hilang. Oke, kita buat baru aja. Sip, kita pindahin ke sini. Oke, ini adalah matriks ternormalisasi terbobot. Sehingga perhitungannya berubah. Kita sudah tidak perlu mengalihkan bobot lagi. Karena di sini sudah dikalikan dengan bobot, berarti kita tinggal masukkan lagi persamaan tadi. Kita tinggal masukkan, oke, 3 draw. Oke, berarti kan kita tinggal tuh Y, I sama dengan di sini karena sudah dikalikan adalah X bintang IJ ini I sama dengan 1 sampai I sama dengan G dikurangi sigma nggak bisa diundo dikurangi sigma I sama dengan G plus 1 sampai dengan N adalah ini untuk yang cos. Di sini sebenarnya harus dikalikan dengan bobot karena yang atas sudah dikalikan dengan bobot, maka di sini kita bisa pakai lagi persamaannya. Sehingga untuk menghitung Y1 sama dengan karena sudah dikalikan bobot, benefitnya yang mana? Sekali lagi benefit adalah yang C1, C2, kemudian ada, bukan C4, C5, dan C6. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja nilainya. Berarti dia kita punya 0,130 ditambah 0,77 ditambah 0,040 ditambah 0,1. Ini untuk yang benefit. Dikurangi yang cos C3 C4 0,36 ditambah 0,84. Hasilnya adalah kita bisa cek. Hasilnya adalah ini dia setelah kita coba hitung. Nah, 0,228. Kita confirm apakah benar 0,228. Kita kalkulator lagi. 0,130 ditambah 0,77 ditambah 0,040 tambah 0,1. Oke, 1,4. Oke, harusnya lebih ini. 0,077. Nah, jangan salah. 0,0 di sini ada 0,077. Oke, 0,077. Di sini 0,084. 0,084. Oke, cek lagi. 1, 0,77, 0,036. Oke, kita cek kalkulator. 0,130 ditambah
0,077 ditambah 0,040 ditambah 0,1. Oke, 347 sorry, 0,347 dikurangi 0,036 ditambah 0,084, 0,036 ditambah 0,084, 0,12. 2 ini harus 0,12, berarti Y1 nya sama dengan, nah kita cek lagi, 0,347 dikurangi 0,12. Oke, benar, 0,227. Mungkin pembulatan di sini hasilnya 228, oke. Karena mungkin floating point yang digunakan ketika membuat perkalian bobot dan membuat matriks normalisasi berbeda, sehingga akurasinya juga berbeda. Di sini kita menghasilkan 0,228, di PPT kita menghasilkan 0,227 ya tadi di sini ya. Oke. Di sini kita menghasilkan 0,027 bukan 8. Di PPT menghasilkan 0,028, mungkin ini dibulatkan, sedangkan di perhitungan Python kita menghasilkan 0,0275. Oke, itu tadi. Di Python kita bongkar lagi, kecilkan. Setelah kita melakukan pengalian bobot, di sini kita melakukan pengalian bobot, bobotnya sudah kita definisikan, ini adalah bobot sesuai dengan PPT. Kita kalikan, masukkan ke fungsi yang namanya weighted normalization. Kita punya parameter matriks yang ternormalisasi dan bobotnya. Sekali lagi kita transpose bentuknya supaya lebih mudah melakukan perhitungannya. Kemudian di sini kita kalikan tiap kriterianya dengan bobot. Hasilnya kita kembalikan ke dalam bentuk barisnya alternatif, kolomnya adalah kriteria. Jika dihasilkan seperti ini, maka ini sudah dikalikan dengan bobot. Kita konfirmasi hasilnya dengan perhitungan manual. Oke, sama 0,130. Di sini kita pakainya 0,129. Nah, floating point-nya berbeda. Di sini kita dibulatkan, yang di sini dibiarkan begitu aja sampai 7 angka di belakang koma, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya adalah ngecek perhitungan antara optimal yang maksimal atau optimal yang nilainya benefit dan optimal yang nilainya minimal atau yang cost. Kita akan ngecek untuk persamaan yang ini, sehingga kita perlu informasi tentang labelnya. Labelnya ini maksudnya apakah kriteria 1 itu benefit, kriteria 2 itu benefit, kriteria 3 adalah cost, kriteria keempat adalah cost, dan selanjutnya. Sehingga kita bisa tentukan, di sini kita punya dua parameter. Yang pertama adalah matriks yang sudah dikalikan dengan bobot, atau kalau kita tidak menghiraukan bobot, maka ini bisa diganti dengan matriks yang ternormalisasi. Yang jelas matriksnya harus sudah dinormalisasi. Mau dia dikalikan bobot atau enggak, tergantung studi kasus yang akan kita selesaikan. Kemudian labelnya adalah apakah kriteria ini termasuk benefit atau cost. Di sini label sudah saya buatkan di bagian paling atas sebenarnya, karena kita melakukan analisa benefit dan cost pertama kali. Ini dia. Untuk C1, dia adalah benefit. Di sini benefit saya kodekan sebagai 1, supaya saya tidak perlu menyimpan sebuah string. Kita pakai angka saja. Jika cost dia kosong. Sehingga di sini saya definisikan ke dalam bentuk list. Di dalam Python ini disebutnya sebagai list. Kalau di bahasa pemrograman lain ini mungkin disebut sebagai array.
saya definisikan sebagai 1 untuk C1, 1 untuk C2, 0 untuk C3, 0 untuk C4, 1 untuk C5, 1 untuk C6. Saya buatkan label secara berurutan, mulai dari kriteria 1 hingga kriteria ke-6. Kemudian kita cek lagi yang bawah. Untuk kodenya, ini dia. Ini digunakan untuk menyimpan nilai maksimalnya, yang ini digunakan untuk menyimpan nilai minimal. Kita cek matriks J, kita masukkan. Ini akan melakukan perhitungan per kolom. Oke, jika dia adalah 1 atau atributnya benefit, maka kita akan masukkan dia ke dalam list atau array max file. Kita masukkan di sini, append dimasukkan. Kalau dia 0 atau else, karena kita cuma punya 1 dan 0, maka dia akan dimasukkan ke dalam minimal. Di sini kita sudah kumpulin dia jadi 1. Kemudian PR selanjutnya adalah melakukan sum, karena kita punya persamaannya di sini. Dia memiliki sigma, mana tadi? Ini adalah fungsi sumnya. Ini fungsi sum untuk yang cost, ini fungsi sum untuk yang benefit. Oke. Kemudian dikurangi. Nah, sudah ketemu nilai Y per baris. Ini Y per baris. Looping selesai, kita masukkan ke dalam Y values. Ini akan menyimpan semua nilai Y untuk setiap alternatif. Ketika sudah disimpan, kita akan mengulang untuk baris yang baru, sehingga nilai maksimal dan minimalnya array harus kita kosongkan. Oke, kita recap. Di sini sudah ketemu 0,277. Akhirnya, jika dihitung semuanya, max dan min, A1 0,228, A2 0,212, A3 0,216, A4 0,184, A5 0,49. Sehingga yang akan kita pilih sebagai guru yang akan mendapatkan promosi jabatan adalah guru dengan kode alternatif kelima atau Bu Tati Sunarti SPD. Nah, di sini sudah selesai perhitungan murah. Saya kira ini lebih mudah dibandingkan dengan Topsis atau Elektre. Yang mana di Elektre kemarin kita harus nyari concordance. Kalau yang di Topsis kita harus nyari jaraknya. Di sini kita cukup membandingkan antara atribut yang benefit dan atribut yang cost. Oke, kita recap. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengimplementasi metode Mora. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kriteria kita memiliki atribut cost atau benefit. Karena atribut cost dan benefit akan mempengaruhi perhitungan nanti di akhir. Kemudian setelah kita punya atribut cost dan benefit, kita tentukan nilainya, kemudian nilai itu dimasukkan ke dalam matriks keputusan. Oke, matriks keputusan sudah kita punya, lanjut harus kita normalisasi dengan persamaan ini dia. XIJ dibagi dengan akar dari sum semuanya dalam satu alternatif. Tiap alternatif dalam satu kriteria maksud saya. Oke. Selanjutnya adalah dikalikan dengan bobot jika perlu. Kalau tidak ada bobotnya, maka persamaannya kita gunakan yang ini tanpa mengalihkan dengan bobot. Tapi kalau perlu bobot atau tiap kriteria punya kepentingan masing-masing, maka kita harus mengubahnya dulu. Paling mudah, matriks yang sudah ternormalisasi kita ubah dulu dengan mengalihkan dengan bobotnya untuk masing-masing kriteria. Selanjutnya kita mencari Y-nya.
Nah, dengan cara benefit dikurangi dengan cost. Sampai di sini kita sudah ketemu nilai Y setiap alternatif, sehingga kita tinggal melakukan sorting, nilai mana yang terbaik itulah yang mempunyai ranking terbaik. Sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa langsung dituliskan di komentar atau bisa langsung menghubungi via WA karena kita tidak bisa bertatap muka ya. Atau kalau ada yang mau tanya secara langsung boleh, nanti kita akan arrange pertemuan dengan menggunakan video conference, tidak ada masalah juga. Sekian untuk perkuliahan Mora kali ini, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Kuliah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.